Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Guru Ihsan. Dalam kesempatan kali ini, Pak Guru mau menjelaskan tentang materi hukum halal dan haram. Dan untuk yang pertama, ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menentukan hukum halal dan haram. Kedua, peserta didik dapat mengetahui dasar hukum halal dan haram. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, peserta didik dapat mengambil nilai positif dari materi yang diajarkan mengenai halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Hukum halal dan haram. Halal berarti diperbolehkan atau sah. Dalam hukum Islam, sesuatu yang halal adalah tindakan, makanan, minuman, atau hal lainnya yang diizinkan dan sesuai dengan ajaran Islam. Halal merupakan bagian dari kewajiban untuk mengikuti perintah Allah dan hukum syariat. Kemudian, sedangkan haram berarti terlarang atau dilarang. Dalam hukum Islam, sesuatu yang haram adalah tindakan, makanan, minuman, atau hal lainnya yang dilarang dan dianggap dosa jika dilakukan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi umat dari kerusakan dan kesalahan. Selanjutnya adalah dasar hukum halal dan haram. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halalnya, dan segala sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran sudah pasti haramnya. Kemudian dasar hukum dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah ayat 87 adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallah lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Pada slide selanjutnya adalah sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. Yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, atau babi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, misalnya benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Kemudian yang kedua adalah sifat asal. Perbuatan atau yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, syirik, dan lain-lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan niat, cara, dan hasil yang sebagus apapun tetap haram. Misalnya, uang yang diperoleh dengan cara mencuri atau korupsi tetap dihukumi haram meskipun diniatkan uang tersebut untuk membangun masjid. Kemudian selanjutnya adalah proses. Halal dan haramnya sesuatu juga disebabkan karena sebabnya, baik itu proses pembuatan, proses pengerjaan, proses mendapatkannya. Misalnya, semua barang jika berasal dari babi, walaupun hidup diolah dalam cara sebaik apapun tetap dihukumi haram. Kemudian selanjutnya adalah penerapan hukum halal dan haram. Penerapan yang pertama yaitu dalam sikap. Artinya, membiasakan menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membiasakan hal-hal yang baik dan mendasarkan semuanya atas nilai ibadah dengan meyakini dan mengakui bahwa apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan adalah semata-mata untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Penerapan yang kedua adalah dalam makanan atau konsumsi, yang artinya untuk menjamin semua produk-produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33
tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJHI. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan yang haram hukum wajibnya. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya." Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.